Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Muhammad Riza Muqtada SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Matematika, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penguatan implementasi kurikulum 2013. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kotrunada Inani Putri, yang kedua ada Akira Auliatul Faiza, yang ketiga ada Wahyu Eka Susanti, yang keempat ada Izzul Haki, yang kelima ada Amelia Kusmawardani, dan yang terakhir ada Sifa Khalisatur Rahman. Penyampaian dan penyajian materi. Untuk cakupan materi yang pertama, yaitu tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. Yang kedua ada literasi, yang ketiga ada 4C atau 4C, 4C, yang terakhir ada HOTS. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. PPK sendiri ialah singkatan dari penguatan pendidikan karakter yang memiliki arti sebagai suatu gerakan yang mencerminkan pendidikan yang berkarakter dengan harapan dapat memperkuat karakter para peserta didik. Jadi kebijakan PK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental atau yang dapat disingkat dengan GNRM, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga ada mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. PPK itu sendiri lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan PPK. Tujuan PPK sendiri yang pertama yaitu membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Yang terakhir adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Kira. Kepadanya layar dan waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Berikut 5 nilai utama dari BPK. Yang pertama mandiri, yaitu perilaku tidak bergantung pada orang lain, menggunakan segala tenaga pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan juga cita. Yang kedua nasionalis, yaitu nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik bangsa. Yang ketiga religius, nilai ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat ada gotong royong, yaitu tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu integritas, adalah nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, serta memiliki komitmen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Kira atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya ada Mbak Nada. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada pelaksanaan gerakan PPK. Yang pertama yaitu intrakurikuler atau kokurikuler.
mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran muatan lokal atau MULOK, seperti halnya dalam satuan pendidikan yayasan pesantren yang memiliki muatan lokal seperti nahwu, shorof, dan lainnya, dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Untuk yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Mengimplementasikan PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Contohnya seperti ekstrakurikuler olahraga yang diantaranya ekskul bola basket, badminton, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu budaya sekolah. Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Contohnya untuk sekolah Islam itu terdapat kegiatan rutin membaca Asmaul Husna sebelum pukul 7 serta melaksanakan sholat duha bersama. Dan untuk hari Jumat biasanya ada kegiatan amal Jumat yang dimana siswa untuk beramal yang semampunya dari dana tersebut bisa digunakan ketika terdapat musibah bencana alam atau sebagainya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Manada atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Siva. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu literasi. Literasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perorangan maupun secara bersama-sama dalam mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu melalui aktivitas membaca, menulis, melihat, menyimak, dan berbicara. Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Membaca merupakan salah satu kegiatan berliterasi untuk mengasah keterampilan berbahasa dalam proses pembelajaran, karena dengan membaca, peserta didik dapat memperoleh informasi. Lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Salah satu kegiatan literasi sekolah yaitu dengan menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Selanjutnya ada 6 komponen literasi. Yang pertama yaitu literasi dini, adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Yang kedua ada literasi dan membaca, menulis, dan menghitung yang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, dan mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi. Yang ketiga ada literasi perpustakaan, yang merupakan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi dengan memanfaatkan koleksi, referensi, dan periodikal. Yang keempat ada literasi media, yang merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, maupun media digital. Yang kelima ada literasi teknologi, merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keenam ada literasi visual, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Siva atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Eka. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya itu Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity. Rancangan pemerintah yaitu pembelajaran berbasis siswa untuk abad 21 adalah melalui kurikulum 2013. Salah satunya penerapan kemampuan 4C, Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity di sekolah-sekolah formal. Untuk mencapai kondisi belajar yang ideal, kualitas pengajar selalu terkait dengan penggunaan model pembelajaran secara optimal. Ini berarti bahwa untuk mencapai kualitas pengajaran yang tinggi, setiap mata pelajaran harus diorganisasikan dengan model pengorganisasian yang tepat. Dan selanjutnya disampaikan kepada siswa dengan model yang tepat pula. Kata Singgi pada 2017. Untuk keterampilan 4C yaitu mencakup critical thinking adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis
berbentuk penalaran, berekspektasi, melakukan analisis, dan pemecahan masalah. Communication adalah kegiatan berbagi informasi, bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Adanya komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik akan membantu mengingatkan mutu pendidikan yang ada. Yang selanjutnya itu collaboration adalah bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu creativity adalah kemampuan menyampaikan, mengembangkan, atau bahkan menghasilkan suatu gagasan baru yang nantinya mampu memiliki nilai tersendiri. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Wahyu Eka atas pemaparan materinya. Untuk slide-nya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Untuk Mbak Amel, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Izul. Di sini saya akan menjelaskan terkait HOTS atau High Order Thinking Skill. Ya, kita di sekolah seringkali mendapati soal yang bertitul HOTS seperti ini, dan kita mendapati bahwa soal tersebut itu susah untuk dikerjakan. Dan di sini karena HOTS itu sendiri, kepanjangan itu adalah Higher Order Thinking Skill, yang mana kita membutuhkan kemampuan lebih untuk mengerjakan soal tersebut. Dan di sini ada pendapat-pendapat para ahli yang mengatakan bahwa HOTS itu merupakan dari Mainali, yang mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis. HOTS itu merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Sementara di sini Burkhardt yang mengatakan bahwa HOTS berkaitan dengan 3 hal, yaitu transfer, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dan berpikir kritis di sini yang dimaksudkan sebagai berpikir rasional dan reflektif, serta difokuskan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai serta melakukan sesuatu atau tidak. Sedangkan the Australian Council for Educational Research, dia menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Dan berikut ada contoh soal terkait HOTS dan penyelesaiannya di slide selanjutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel atas pemaparan materinya. Untuk penyelesaian soal yang tadi bisa dibaca sendiri. Jadi ini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Untuk selanjutnya, terima kasih. Maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.